Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Widi Hayu Hardika Nugraha, Putra Eskom Mkom, selaku Ketua Prodi Teknologi Informasi. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa Teknologi Informasi. Sebelum kita mulai kegiatan Open Talk pagi hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum masuk inti acara, dimohon bagi para mahasiswa melakukan presensi dengan mengisi link Google Form yang akan tersedia di kolom chat. Baik, acara selanjutnya merupakan inti dari kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi terkait mata kuliah semester ganjil 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Widi. Kepada Bapak Widi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari rekan-rekan KBMTI bisa menyelenggarakan Open Talk hari ini, gitu ya. Open Talk hari ini sebenarnya bertujuan untuk berdiskusi terkait mata kuliah yang bisa kita ambil di semester ganjil tahun 2022-2023. Di sini juga sudah hadir Bapak Ketua Departemen Pak Isarwani. Nanti beliau akan menyampaikan terkait mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil, gitu ya, di semester depan. Nah, kenapa kok disampaikan di sini? Jadi ada beberapa mata kuliah yang khususnya untuk kalian yang angkatan 2018 ke atas, gitu ya, yang saat ini sedang menempuh mata kuliah pilihan dan mungkin merdeka belajar, gitu ya. Ini perlu kita informasikan bahwa mata kuliah yang bisa kalian ambil ini ada beberapa, dan ada juga yang sedang mengikuti program hibah, gitu ya, hibah 3-in-1, gitu ya. Nah, kemudian juga saya akan sampaikan terkait program yang bisa kalian ikuti di Merdeka Belajar, gitu ya, yang ada kaitannya dengan pertukaran pelajar, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, mungkin untuk mata kuliah pilihannya dulu, mata kuliah yang bisa kita ambil, gitu ya, yang bisa kita ambil di semester depan, ya. Jadi mulai dari mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib nanti ada yang kalau ini untuk semester semester 1 ya. Kemudian mulai 2021 di sini. Ini mata kuliah wajibnya, ya. Ini untuk yang semester 3. Kemudian yang untuk semester 5, mata kuliah wajibnya ini, kalian bisa mengambil keamanan jaringan, medpen, etika profesi, administrasi base data, data warehouse, pemrograman integratif. Itu yang mata kuliah wajib. Kemudian, nah, yang perlu kita bahas di sini adalah mata kuliah pilihan. Mulai di semester 7, gitu ya, itu Anda sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan, dan
Mata kuliah pilihan yang kita tawarkan di sini ada basis data terdistribusi. Ini nanti adalah mata kuliah yang ditawarkan juga secara inbound, ya. Jadi ada mahasiswa luar juga masuk di sini. Kemudian ada pengantar big data, ya, pengantar big data. Kemudian ada data mining, ya, data mining. Kemudian ada IoT, ya. Jadi ada IoT, kemudian ada SIG dan Digital Financial Platform, gitu ya. Nah, dari 6 mata kuliah pilihan ini semuanya sebenarnya bisa kalian ambil, tapi nanti ada 2 mata kuliah yang menjadi prioritas, yaitu mata kuliah Data Mining dan Internet of Things. Ini adalah mata kuliah dari 6 mata kuliah pilihan, ada 2 mata kuliah ini yang mendapatkan hibah 3-in-1. Nah, apa itu hibah 3-in-1? Hibah 3-in-1 ini adalah program kolaborasi antara Philcom, kemudian universitas lain, gitu ya, universitas lain, dan praktisi industri, gitu ya. Jadi nanti untuk 2 mata kuliah ini pengajarnya diambilkan dari 3 unsur itu, ya. Jadi yang pertama dari universitas lain, dosen senior di universitas lain. Nanti masing-masing mata kuliah akan beda, ya. Kemudian dari dosen di Philcom, dan yang ketiga dari praktisi. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi dari 3 orang yang berbeda. Ini sangat menarik karena kalian akan bisa mendapatkan insight yang berbeda dalam satu mata kuliah, gitu ya. Dari universitas lain di luar negeri, ini kita ambil dari luar negeri, ya. Kemudian dari Philcom sendiri dan juga dari praktisi. Nah, praktisi nanti lebih ke industrinya bagaimana, gitu ya. Nah, 2 mata kuliah ini. Nah, yang saya jelaskan di sini yang pertama tentang data mining, ya, data mining. Nah, untuk kelas data mining ini pengajarnya nanti adalah Bu Dr. Dian Eka dan juga Pak Bayu Rahayudi dari Philcom. Kemudian dalam mata kuliah data mining ini nanti akan berkolaborasi dengan profesor dari UTHM, University Tun Hussein Malaka, gitu ya, UTHM. Nah, ini saya berikan profil dosennya. Nah, nanti akan diajar oleh ini. Yang mengajar adalah Associate Profesor Muhammad Farhan, ya, dari UTHM, University Tun Hussein on Malaysia. Nah, beliau nanti akan mengajar 4 pertemuan, gitu ya. Kemudian nanti dari praktisi ada 2 pertemuan, nanti sisanya dari dosen Philcom, gitu ya. 4 pertemuan 4 minggu yang akan kita lakukan secara daring, gitu ya. Jadi yang dari luar Philcom, beliau akan memberikan materi secara daring, dan yang di dalam Philcom secara luring, gitu ya. Jadi kalian tetap masuk ke kelas. Nah, dari Malaysia ini nanti ada dari Associate Profesor Muhammad Farhan, ya. Beliau lebih banyak di risetnya terkait big data, kemudian data mining, ya, itu. Kemudian beliau juga PhD di ECOF, kemudian
ontologi, kemudian di data analitik gitu ya. Nah, ini nanti akan saya share kembali profilnya pada saat nanti kalian berkuliah gitu ya. Nah, ini yang dari Malaysia. Kemudian yang dari praktisi ini masih kami dalam konfirmasi, jadi masih belum bisa dipastikan, tapi perusahaannya adalah dari ID Big Data gitu ya, dari ID Big Data. ID Big Data ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang data analitik gitu ya. Nah, nanti sangat terkait dengan materi yang akan diberikan, yaitu tentang tentang analisis data mining gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya harapkan kalian bisa mengikuti mata kuliah ini yang data mining ini, karena ini kesempatan gitu ya, kesempatan kalian untuk mendapatkan materi dari luar Pilkom dan dari praktisi ini ya. Jadi kesempatannya cukup terbatas karena mungkin mata kuliahnya juga bisa jadi berbeda-beda tiap tahun ya. Kebetulan tahun ini kita ada dapat 2 proposal. Di program studi yang lain hanya 1 proposal yang masuk, jadi 1 mata kuliah saja. Nah, ini alhamdulillah di Prodi TI kita dapat 2 mata kuliah yang mendapatkan hibah 3-in-1. Jadi kita bisa mendatangkan profesor dari luar. Nah, seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang lain nanti ada Internet of Things yang dijelaskan oleh Pak Isa tentang siapa nanti pengajarnya, kemudian materi tentang apa kira-kira. Kemudian untuk mata kuliah yang lain sebenarnya ada juga mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau SIG, yang nanti misalkan kalian mau mengambil topik penelitian di bidang ini, silakan juga bisa diambil gitu ya. Dan juga ada Digital Financial Platform, ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah mata kuliah inbound yang nantinya akan bersama juga dengan mahasiswa di luar Filkom gitu ya. Jadi ditawarkan ke luar, sehingga ada mahasiswa dari universitas lain atau prodi yang lain ikut berkuliah di Filkom gitu ya, di 2 mata kuliah ini, Big Data dan Digital Financial Platform. Nah, untuk mata kuliah yang lain, untuk pilihannya silahkan saja bisa menyesuaikan. Ya, ini ya, jadi Big Data sama DFP atau Digital Financial Platform mata kuliah yang inbound, sedangkan data mining dan IoT ini mata kuliah yang mendapatkan hibah 3-in-1 ya. Kita alhamdulillah mendapat 2, maka silakan bisa diikuti mata kuliahnya. Nanti juga akan pada saat pemateri dari luar gitu ya, dari luar Filkom, ini bentuk kelasnya akan kita bentuk secara kelas kelas webinar begitu ya. Jadi nanti kalian bisa juga mengikuti di situ. Nah, itu untuk mata kuliah data mining dan Internet of Things. Kemudian satu lagi saya juga ingin menyampaikan, mungkin ada yang berminat gitu ya. Ini masih ada extend ya, ada perpanjangan program UTHM Inbound Physical Mobility Program. Nah, ini adalah program yang juga menarik untuk kalian ikuti, karena kalian bisa berkuliah di Malaysia gitu ya. Tapi perlu perhatikan, yang di cover adalah tuition fee gitu ya, akomodasi hostel, dan ada shuttle bus, tapi tidak termasuk tiket pesawat, visa, kemudian persyaratan terkait medical check up dan seterusnya, dan living allowance-nya tidak termasuk. Jadi tapi kalian bisa berkuliah di sana secara gratis, intinya gitu ya. Memang di sini deadline-nya sampai 4 Agustus, tapi kalian masih bisa menyusul jika memang berkenan untuk mengikuti.
Kuliahnya dimulai di 16 Oktober sampai 25 Februari, jadi mengikuti jadwal hampir selaras dengan jadwal semester ganjil ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti jika memang ada yang berminat bisa menghubungi unit MPKM, gitu ya. Jadi bisa menghubungi unit MPKM untuk didaftarkan, dibantu untuk pendaftarannya. Di Prodi TI belum ada yang daftar, jadi saya harapkan bisa yang berminat atau yang punya keinginan untuk kuliah di luar negeri sambil jalan-jalan mungkin ya. Nah, ini silakan. Ini ada kesempatan. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang perlu saya sampaikan. Mungkin berikutnya Pak Isa mungkin akan menjelaskan terkait mata kuliah IoT yang akan juga mendapatkan hibah 3-in-1. Jadi juga ada pengajar dari luar, ya, dari universitas di luar dan juga dari industri. Itu mungkin silakan Pak Isa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Widi atas kesempatannya. Sharing saya sudah terlihat nggih Pak Widi nggih? Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan adik-adik mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi ya. Saya hanya menyambung informasi yang disampaikan Pak Widi. Jadi tahun depan itu kan Prodi Teknologi Informasi akan melakukan reakreditasi. Nah, salah satu poin yang dilihat yang membedakan dengan akreditasi sebelumnya, kalau di akreditasi sebelumnya itu terkait riset skripsi itu belum dilihat karena pada waktu akreditasi yang pertama itu masih berjalan 2 tahun sehingga untuk terkait penelitian riset skripsi itu belum dilihat. Nah, nanti di tahun depan ketika akreditasi Prodi TI karena sudah ada mahasiswa yang skripsi dan sudah ada yang lulus, maka terkait topik skripsi atau riset itu juga akan dilihat. Nah, di sini yang nanti menjadi perhatian penting adalah ketika di dalam skripsi itu semua profil yang terkait dengan Prodi TI itu harus terlibat di sana. Artinya harus ada riset-riset yang menaungi profil apa yang menjadi bagian dari Prodi TI itu sendiri. Sehingga di sini variasi skripsi itu juga akan menjadi bagian penting di dalam penilaian akreditasi. Nah, untuk itu kemarin di dalam departemen kita meminta bahwa di setiap prodi itu harus ada suatu topik riset yang membedakan antara tahun akademik saat ini, tahun akademik selanjutnya, dan tahun akademik selanjutnya itu harus ada suatu variasi terkait topik riset skripsi. Sehingga topik riset skripsi itu tidak selamanya hanya monoton itu-itu saja. Nah, untuk itu di sini kita memulai sejak awal bahwa di dalam penentuan topik skripsi ini kan tentu harus dimulai dengan kira-kira mata kuliah pilihan apa yang diambil mungkin sejak semester 5. Ya, sehingga disinilah kita mengajukan beberapa topik yang nanti akan menjadi suatu hibah, dan pada tahun ini kita akan mengarahkan salah satunya adalah di topik Internet of Things, karena di dalam konsep integrasi di sini kita tidak hanya bermain data, tidak hanya bermain aplikasi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan integrasi hardware yang berhubungan dengan bagaimana nanti hardware itu berkomunikasi, tetapi bukan secara spesifik implementatif di hardware-nya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep-konsep hardware yang bersifat otomatis itu menjadi bagian, menjadi input yang nanti akan kita gunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan di organisasi. Nah, disinilah nanti yang akan kita tawarkan menjadi bagian dari kegiatan 3-in-1, dan ini kalau misalkan boleh disifatkan
menjadi prioritas utama bagi Anda yang belum pernah mengambil mata kuliah pilihan Internet of Things. Kalau misalkan Anda, oh Pak, saya akan mengambil 3 mata kuliah pilihan di semester ini, berarti salah satunya adalah harus Internet of Things dan data mining yang menjadi program kita di tahun akademik ini. Nah, nanti bagi angkatan 2019, 2020, kalau misalkan kalian ada kesempatan mengambil mata kuliah pilihan, silakan mengambil mata kuliah pilihan ini. Kenapa? Karena ini nanti akan kita kawal sejak awal supaya riset kalian mengarah ke sini. Nah, karena kegiatan 3-in-1 ini agak sedikit spesial ya, karena nanti selain dosen pengajarnya adalah dosen S3 dari Philcom, kita juga akan memasukkan unsur dari luar. Yang pertama adalah dari profesor luar negeri. Ini wajib, karena program 3-in-1 itu profesor yang nanti harus diundang adalah dari luar negeri. Tadi sudah dijelaskan, kalau data mining dari UTHM, kalau IoT ini nanti kita akan mendatangkan profesor dari Jepang, dari Kyushu. Ya, ini namanya adalah Profesor Chika Munewada ya. Istilahnya nanti akan mengajar beberapa pertemuan di mata kuliah IoT yang nanti akan memberikan sedikit apa ya istilahnya, kalau Pak Widi tadi bilang insight ya, artinya ada pandangan kalau di Jepang itu seperti apa yang berhubungan dengan IoT. Ya, kita sama-sama tahu lah ya, IoT ini adalah salah satu keilmuan yang saat ini sedang naik daun dan itu banyak digunakan di berbagai organisasi, apalagi kalau di Indonesia sejak tahun 2022 ya mulai menyusun masing-masing instansi pemerintahan, baik itu di wilayah kabupaten atau provinsi, menerapkan smart city misalkan. Atau kalau misalkan lebih kecil di kampus ada smart campus dan atau di rumah ada smart home dan sebagainya. Di sini sudah diminta untuk menerapkan itu. Sehingga bayangan saya nanti ke depannya yang terkait dengan hubungan IoT ini akan menjadi topik riset yang menarik. Dan itu mungkin bisa jadi akan dibutuhkan di banyak dunia kerja. Nah, topik terkait IoT yang nanti akan kita ajarkan itu seperti apa? Tentu di sini konsep IoT yang kita ajarkan berbeda dengan yang ada di prodi sistem komputer. Kalau di sistem komputer itu adalah merakit IoT dari sisi hardware-nya secara langsung. Tapi kalau kita menggunakan konsep IoT yang sudah jadi, kita cari permasalahan di suatu organisasi, kita berikan solusi, oh Internet of Things ini adalah menjadi bagian solusi terbaik yang nanti bisa menyelesaikan permasalahan di organisasi. Sehingga di sini nanti, di dalam mata kuliah IoT nanti akan kita arahkan ke implementatif. Artinya modul IoT yang sudah jadi, tetapi kita harus bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan permasalahan di suatu organisasi. Nanti mungkin dari Pak Widi akan memberikan contoh-contoh konsep IoT yang mungkin bisa diimplementasikan dan bisa menjadi bagian daripada riset kalian ya. Nah, terkait pengajar yang kedua selain dari profesor yang ada di Institut Kyushu Jepang ya, nanti kita juga akan mengundang dari praktisi. Kemarin yang kita hubungi adalah dari Telkom ya, dari Telkom nanti akan kita konfirmasi ulang. Kalau dari yang Kyushu ini sudah bersedia, kalau dari praktisi ini nanti akan kita konfirmasi ulang, juga akan memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan IoT di Indonesia, terutama di smart city ataupun di perusahaan-perusahaan yang mungkin kerjasama dengan Telkom. Sehingga nanti implementasinya untuk anak TI ini akan cocok sekali di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia yang ingin diselesaikan adalah problem di suatu organisasi yang salah satunya adalah dengan pemanfaatan IoT. Sehingga kalau boleh dikatakan, Pak, nanti apakah harus membuat IoT dari awal? Tidak. Bahkan menggunakan IoT modul-modul yang sudah jadi untuk diimplementasikan yang nanti sebagai bagian dari data input itu juga bisa. Tapi nanti juga akan kita ajarkan teknis-teknis sederhana bagaimana cara membaca data input di hardware-nya IoT itu supaya nanti bisa digabungkan atau diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi misalkan ke aplikasi mobile ataupun ke aplikasi web, dan ini tidak hardcode ya, artinya nanti secara visual kita tinggal drag and drop untuk bisa memvisualisasikan di aplikasi HP misalkan.
Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena nanti selain secara teknikal yang sederhana, karena kita fokusnya ke implementatif, nanti akan diberikan gambaran secara umum di Indonesia itu pemanfaatan IoT-nya seperti apa, sehingga nanti kalau misalkan Anda mengambil itu menjadi riset skripsi, ini akan sangat membantu kita di prodi ya, karena nanti kita ketika pas visitasi akreditasi atau ingin memberikan daya jual ke luar, itu kita bisa memberikan, oh salah satu profil lulusan di Prodi TI ini ternyata sudah ada buktinya dan sudah ada mahasiswa yang menyelesaikan riset terkait skripsi yang berhubungan dengan IoT. Ya, nah untuk itu sesuai dengan saran yang kita sampaikan tadi bahwa mata kuliah 2 ini antara data mining sama IoT itu menjadi prioritas utama. Silakan Anda join di sana. Ya, untuk IoT sementara kita masih buka 1 kelas. Nanti kalau misalkan pesertanya melebihi itu nanti akan kita buka lagi ya, karena ini kesempatan besar bagi kalian untuk bisa mendapatkan ilmu dari secara gratis ya, kuliah dari profesor luar negeri dan dari praktisi secara langsung. Nah, nanti mengenai teknis-teknis yang lanjutannya nanti akan diajar oleh Pak Eko Setiawan ya. Pak Eko Setiawan ini dosen S3 juga lulusan dari Jepang juga, yang nanti secara teknis akan membantu kalian yang bergabung di mata kuliah IoT itu sendiri. Nah, ini beberapa profil dari Profesor Cikamune Wada ya, Profesor Wada kalau panggilannya ya, juga sudah bekerja sama dengan kita ya. Di tahun lalu kita ada namanya dosen berkarya, artinya memulai sounding untuk melakukan kerjasama riset dengan beliau. Pada waktu itu kita melibatkan ada Bu Intan, Bu Diah, Pak Bondan sama Pak Tip ya. Di sini fokusnya adalah ketika menerapkan konsep IoT ini, problemnya adalah keimplementatif, artinya ke permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi yang memanfaatkan IoT itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan nanti ingin mengetahui ya, mengetahui produk-produk apa yang sudah dihasilkan dari risetnya Prof. Wada ini, nanti silakan bisa mengunjungi di ub.edu.siap.me ya. Ini masih kita gunakan domain luar karena pada waktu itu kita ingin merancang konsepnya terlebih dahulu, nanti kalau misalkan sudah, baru nanti kita akan masukkan ke domain resmi. Tapi di sini informasinya sudah bisa didapat untuk informasi awal ya terkait riset dari Prof. Wada. Ya, itu mungkin pengantar dari materi IoT yang nanti akan kita buka di semester ini. Jadi IoT yang nanti akan kita buka berbeda dengan IoT sebelumnya. Kita kemarin juga sudah mengevaluasi RTS terkait IoT, bahwa IoT di teknologi informasi itu harus dibedakan karena berhubungan dengan implementatif, yang nanti penyelesaiannya adalah bagaimana menyelesaikan problem di suatu organisasi yang menggunakan konsep IoT. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan mahasiswa menanyakan IoT yang semester sebelumnya seperti apa, nanti saya pastikan itu berbeda sekali karena arahnya akan kita benarkan ya, karena kita akan sesuaikan dengan profil di Prodi TI itu sendiri. Nah, nanti mengenai contoh-contohnya dari Pak Widi mungkin memberikan sekilas saja yang produk-produk basic ya, yang pada semester genap kemarin diajarkan oleh adik-adik angkatan 2020, mungkin kalau ada angkatan 2020 yang saat ini join juga, kalau misalkan nanti di semester 5 ada sisa SKS untuk mengambil mata kuliah pilihan, nanti silakan adik-adik bisa mengambil IoT ataupun data mining ya, supaya nanti memberikan gambaran peluang riset yang lain yang tidak hanya sekedar integrasi aplikasi ya, supaya nanti profil lulusan kita komplit ya terkait risetnya, dan itu bisa kita tawarkan sebagai daya promosi ke pihak luar ataupun nanti ketika akreditasi, sehingga nanti kalau misalkan ada lowongan-lowongan kerja yang datang ke kita untuk anak teknologi informasi yang pernah tidak mempelajari yang berhubungan dengan IoT, tetapi bukan IoT yang fokus ke hardware-nya, tetapi bagaimana memanfaatkan konsep IoT itu untuk diimplementasikan di dalam suatu organisasi. Ya, itu nanti akan banyak sekali peluangnya, sehingga nanti silakan adik-adik kalau ada sisa SKS dan mengambil mata kuliah pilihan, silakan mengambil mata kuliah pilihan
IoT ataupun data mining yang menjadi prioritas utama kita. Sehingga nanti ke depannya untuk riset-risetnya itu bisa kita arahkan ke topik atau tema yang pernah kita berikan dan pernah diambil oleh adik-adik semua. Itu saja dari saya, Pak Widi. Mungkin dari Pak Widi bisa memberikan contoh-contoh gambaran dari IoT supaya adik-adik ini bisa memiliki, oh ternyata menarik ya IoT itu dan tidak susah. Nah, dan itu ternyata juga banyak dibutuhkan di dunia kerja ke depannya. Nah, itu bisa kita mulai dengan kegiatan 3-in-1 ini yang memberikan gambaran luas supaya memberikan insight yang berbeda terkait IoT yang mungkin selama ini dipahami. Oke, itu saja Pak Widi. Saya kembalikan lagi ke Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Isa atas penjelasannya terkait IPA 3-in-1 di mata kuliah Internet of Things. Jadi tadi sudah saya melanjutkan ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Isa bahwa ini sebenarnya adalah salah satu tujuannya di IPA ini adalah memberikan variasi penelitian, baik penelitian skripsi maupun nanti penelitian Bapak Ibu dosen juga, begitu ya, di insight-insight lain di bidang teknologi informasi. Jadi tidak hanya supaya penelitian skripsi mahasiswa ini tidak hanya terpusat pada satu keilmuan atau satu studi kasus saja. Nah, ini coba kita explore di hal yang lain, gitu ya. Dan yang kita juga istilahnya sudah juga menjadi research field di dalam teknologi informasi, itu salah satunya adalah smart devices, IoT, itu juga masuk dalam situ. Di samping itu nanti ada juga keamanan informasi, keamanan jaringan, kemudian big data, itu juga masuk di dalam research field di TI. Intinya yang perlu kalian pahami adalah bagaimana TI ini berperan di dalam sebuah organisasi. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa bukan hanya bagaimana kita membuat perangkatnya, bukan hanya kita bagaimana membuat softwarenya, tapi bagaimana software itu, perangkat itu bisa berdampak terhadap organisasi, gitu ya. Nah, itu yang harusnya menjadi pemikiran di dalam riset adik-adik di bidang teknologi informasi, penelitian skripsinya, gitu ya. Jadi bukan hanya, oh saya bisa bikin software A, saya bisa bikin perangkat B, saya bisa bikin data warehouse C, begitu ya. Tapi itu bagaimana itu bisa menyelesaikan masalah di organisasi, itu yang belum sampai saat ini belum bisa ditunjukkan, gitu ya. Nah, saya yakin dengan pengayaan teori-teori praktisnya itu nanti bisa diharapkan bisa men-trigger, gitu ya, men-trigger ide-ide kalian, kemudian gagasan-gagasan baru di bidang teknologi informasi, gitu ya. Jadi jangan berfokus hanya satu dalam mata kuliah saja, tapi coba dieksplor mata kuliah yang lain, mata kuliah pilihan yang lain, yang nantinya tentunya akan selalu inline dengan penelitian dari dosen, gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh dari ini tugas mata kuliah teknologi integrasi sistem, gitu ya, yang mungkin kemarin juga ada adik yang diajar atau yang diampu oleh saya, Pak Puji dan Pak Aminul Akbar, begitu ya. Ini sebenarnya juga saya melakukan test case, gitu ya, test case kepada kalian, kepada adik 2020 ya, untuk bagaimana tanggapannya terkait IoT. Nah, ini saya buat tugas akhirnya adalah membuat sebuah perangkat DIY menggunakan embedded system yang sudah ada, gitu ya. Jadi bisa Raspberry, Arduino, Node MCU dan lain-lain. Projectnya bebas, yang sederhana pun nggak ada masalah. Ini saya contohkan di sini auto hand sanitizer. Kemudian bagaimana connect dengan web gitu ya. Ya, jadi sebuah perangkat yang connect dengan web. Tentunya kemarin ikut mata kuliah TIS, tahu apa itu konsep dasar tentang IoT, konsep dasar IT dengan cloud dan lain-lain.
Kemudian saya minta untuk membuat tugas akhir, gitu ya. Ternyata responnya cukup bagus. Banyak sekali ide-ide baru yang bermunculan dan alhamdulillah bisa, gitu ya. Nah, ini saya sangat senang sekali. Di sini banyak sekali contohnya, ada smart gardener, ada kemudian ada detektor ketinggian air, self watering and smart plant monitoring using Telegram. Nah, jadi kan artinya sudah bisa connect Telegram dengan sebuah perangkat yang menyiram air secara otomatis, gitu ya. Smart parking, kemudian saklar lampu dengan sensor tepuk tangan. Nah, ini banyak sekali ide-ide. Kemudian alhamdulillahnya juga banyak yang berhasil membuat alatnya. Nah, ini saya contohkan satu video yang hasil uji cobanya, gitu ya. Ketika kita klik seperti contoh pada video, LED-nya akan menyala dan mati sesuai dengan statusnya. Itu dia bagaimana cara mengendalikan LED melalui internet dengan menggunakan platform Tinger.io. Baik, dengan menyalanya lampu LED tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengontrolan ini merupakan contoh sederhana dari implementasi Internet of Things. Nah, dan dapat ya. Jadi kelompok ini membuat perangkat yang menyala dan mematikan sebuah LED, hanya sebuah lampu kecil, dengan menggunakan web dan mobile apps. Ini sudah bisa dibilang IoT, gitu ya, karena perangkat yang tadinya hanya bisa diakses secara manual, gitu ya, saklar yang manual bisa diakses melalui bantuan komunikasi internet, gitu ya, dari mobile maupun web. Kemudian ada lagi ini smart watering tadi, gitu ya. 26,20 derajat Celcius, yang mana masih belum memenuhi batas atas untuk memicu relay, yaitu 29. Mungkin agar kita bisa melihat cara kerja dari sistem ini, mungkin kita bisa menaikkan suhu dari sensor dengan memegang sensor sampai suhunya perlahan naik. Bisa dilihat suhunya perlahan naik dari 26,20 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 26,70, kemudian terus naik. Nah, kita tunggu hingga suhu naik menjadi 29. Nah, dapat dilihat bahwa setelah suhu mencapai 29 derajat Celcius akan menghidupkan relay. Dapat dilihat relaynya berwarna hijau, kemudian pompanya ini akan menyala. Mungkin suaranya. Nah, ini pompanya sudah menyala karena dari relay sudah mengantarkan listrik dari adapter. Nah, kemudian ini akan terus hidup hingga suhunya kembali turun di bawah 29 derajat Celcius. Nah, itu tadi ya contoh penerapan IoT. Dari test case yang saya lakukan ternyata menarik begitu ya, menarik untuk dieksplor lebih jauh, gitu ya. Dari tugas-tugas tadi ternyata idenya cukup banyak, gitu ya. Idenya cukup banyak dan ternyata kalian bisa, gitu ya. Nah, sebenarnya yang diharapkan dari yang disampaikan Pak Isa tadi, diharapkan dari munculnya ide-ide penelitian bukan hanya berhasilnya membuat perangkat seperti ini. Nah, nanti insight-insight tentang penelitian di bidang IoT itu akan disampaikan pada saat perkuliahan, gitu ya. Jadi Profesor Wada tadi nanti akan memberikan insight penelitian apa sih yang bisa kita lakukan di bidang IoT. Contohnya tadi misalkan untuk menyalakan lampu dengan menggunakan web dan mobile apps. Oke, itu bisa berhasil digunakan. Tapi bagaimana
perangkat itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu yang dilakukan penelitian, gitu ya. Itu yang dilakukan analisis. Nah, itu nanti yang akan menjadi pembahasan di mata kuliah IoT ya. Nah, jadi semoga nanti dari mata kuliah IoT itu bisa kalian gunakan sebagai pendukung di dalam menentukan topik skripsi, gitu ya. Ya, ataupun kalau enggak, paling tidak kalian punya insight yang baru tentang IoT. Oh, ternyata IoT itu bukan hanya sekedar membuat alat yang bisa connect internet selesai, bukan hanya itu, tapi ada hal yang bisa dibuat lebih advance, gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Itu yang sebagai sebagai kekhususan di bidang TI atau sebagai profil di bidang TI itu harusnya kalian bisa menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah IoT, gitu ya. Nah, mungkin itu untuk materi dari saya dan Pak Isa. Silakan mungkin bisa dilanjutkan apabila ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi tentang dua mata kuliah tadi, data mining dan IoT. Saya persilahkan. Mungkin bisa dipandu oleh moderator. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Widi dan Bapak Isa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand atau langsung menyalakan mic dan menyebutkan nama serta angkatan, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, sudah ada yang raise hand dari Novriani Dewi. Silahkan menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Novriani Dewi Anwar dari Angkatan 2019, Pak. Saya ingin bertanya, jika jumlah SKS yang saya ambil itu hanya tinggal mengambil mata kuliah KKN dan skripsi, apa bisa mengikuti salah satu mata kuliah pilihan dari yang Bapak sampaikan, Pak? Terima kasih. Oke, langsung aja ya, langsung saya jawab ya. Kalau memang masih rencananya semester depan itu 2019 ya, berarti ini 2019 ya? Iya, Pak. Oke, 2019 berarti rencananya tinggal skripsi ya? Iya, sama Ya. KKN, Pak. Oke, jadi kalau tinggal skripsi dan tinggal mata kuliah pilihan, sebenarnya enggak apa-apa, diambil boleh, nggak ada masalah. Karena nanti misalkan skripsinya sudah selesai, kan tinggal nunggu mata kuliah pilihan itu masuk di transkrip ya. Kalau untuk syarat semhasnya tidak akan terganjal di mata kuliah pilihannya, jadi masih bisa bisa diambil. Gitu ya, Mbak ya. Iya, menambahi Pak Widi. Jadi selama ada sisa SKS dimanfaatkan saja ya. Artinya gini, kalau misalkan saya sebagai mahasiswa, saya tinggal skripsi, lalu tinggal KKN kan otomatis tinggal memasukkan nilai, sehingga saya tinggal skripsi. Nah, daripada SKS yang sisa itu tidak saya optimalkan, toh itu menjadi hanya salah satu tambahan keilmuan yang nanti kalau misalkan saya ambil akan masuk ke transkrip juga. Ya, karena di dalam transkrip untuk kelulusan itu boleh lebih dari 144 SKS itu boleh ya. Jadi nanti silakan diambil saja karena itu nanti bisa menjadi salah satu portofolio ketika Anda lulus, dan siapa tahu nanti rezekinya setelah lulus ternyata ada perusahaan yang berhubungan dengan IoT menawari dan melihat transkripnya, oh ternyata pernah mengambil mata kuliah IoT misalkan. Nah, itu menjadi nilai plus. Meskipun katakanlah, Pak, tapi saya sudah memiliki topik skripsi sendiri, ya tidak apa-apa. Itu menjadi salah satu mata kuliah yang menjadi bagian dari portofolio. Kita kan tidak tahu ke depannya nanti kita akan melanjutkan sekolah di mana atau bekerja di mana, dan siapa tahu itu menjadi salah satu profil
selama menempuh perkuliahan dan bisa bermanfaat ke depannya. Jadi tidak apa-apa, diambil saja selama SKS yang tersisa itu masih ada dan dimanfaatkan saja. Karena toh kalau misalkan saya berpikir sebagai mahasiswa, saya bayarnya juga sama-sama sekian rupiah. Masa saya cuma hanya mengambil skripsi saja, sisanya sia-sia dong. Nah, itu optimalkan saja untuk mengambil mata kuliah yang menjadi penambahan keilmuan dari standar yang sudah terpenuhi. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Novri ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang lain bisa dilanjutkan. Bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand atau langsung menyalakan mic dengan menyebutkan nama maupun angkatan, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Tidak ada pertanyaan, bisa kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum saya tutup kegiatan pagi hari ini, dari Bapak Windy maupun Bapak Isa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin dari saya harapkan kalian bisa mengikuti mata kuliah tadi yang kita sudah sampaikan ya, dari baik IoT maupun data mining. Silakan diikuti mumpung ada kesempatan belajar dengan dosen dari luar dan juga dosen dari praktisi. Kalian nanti akan mendapatkan baik secara teori maupun prakteknya, kemudian insight-insight yang baru terkait keilmuan IoT dan data mining, dan juga kalian mungkin akan mendapatkan pengalaman mengerjakan proyek di perkuliahan dengan mentor dari industri juga gitu ya, praktisi juga gitu ya, sehingga nanti kalian bisa punya pengalaman yang baru di perkuliahan. Dan jangan khawatir, ini karena ini mata kuliah pilihan, jadi ini sifatnya pengayaan, jadi bukan mata kuliah yang wajib. Jadi silakan bisa diambil mumpung kalau misalkan masih ada sisa SKS bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa sambil skripsi ataupun mengerjakan riset gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Isa, silakan Pak. Iya, nanti mungkin bisa diinfokan ke teman-teman yang lain ya, karena yang hadir mungkin belum semuanya, jadi bisa diinfokan ke teman-teman yang lain mengenai arah dari pertemuan kita hari ini, di mana kita ingin memberikan suatu insight yang berbeda di bidang teknologi informasi yang mungkin selama ini didengar dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus. Kita ingin membuat suatu pemahaman yang lebih luas, terutama di bidang teknologi informasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, karena dari Bapak Widi dan Bapak Isa telah menyampaikan pesan, dan dari teman-teman sudah tidak ada kembali pertanyaan, maka kegiatan Open Talk kali ini kami tutup. Terima kasih kepada Bapak Widi dan Bapak Isa dan teman-teman yang telah hadir pada kegiatan Open Talk kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Ica.